Rolling and action. Sebagaimana saya ceritakan di kowe ngopo? Ngelung. Wis ditoto iki? Wis ditoto ngene iki. Apa diubah karo Alex? Diubah ya mas. Diubah apa dikit? diubah ini. Kowe pengen dadi host apa? Enggak sih. Ini tak ubah jadi baru. Mas. Yes. Mulai. Sebagaimana saya ceritakan di beberapa forum, saya tidak pernah bercita-cita sebagai penulis. Tetapi ketika hidup mengarahkan dan menggiring saya menjadi seorang penulis, saya mencintai profesi itu dan sangat menyukai kegiatan menulis. Saya ingin meringkas kisah hidup saya. Semua bermula dari ketika akhirnya saya lulus kuliah dengan IPK pas-pasan dan harus ditempuh dalam waktu 7 tahun lebih. Setelah senang sesaat karena bisa membahagiakan orang tua saya, ingat ya teman-teman yang belum lulus kuliah, kadang-kadang kebahagiaan itu memang untuk orang-orang yang kita cintai. Saya lulus kuliah demi permintaan ibu saya yang sekarang sudah almarhumah. Dan saya merasa beruntung beliau bisa menyaksikan saya wisuda sesuai dengan keinginan beliau. Dan setelah kuliah lulus, hidup saya cukup membingungkan, untuk tidak menyebut getir. Saya bingung mau apa, karena IPK segitu waktu itu tidak bisa mendaftar di banyak perusahaan, tidak cukup IPK minimalnya, sehingga saya harus mencari alternatif pekerjaan sendiri. Akhirnya ingatan saya terpaut pada ketika waktu remaja dulu, saat saya menulis di media massa. Jadi saya menulis di media massa kelas 3 SMP sampai SMA, lulus ya. Dan sempat waktu awal-awal kuliah masih menulis di media massa. Cukup rajin dan saya menikmati honorariumnya. Kala itu ya, sebagai seorang remaja yang cukup punya banyak uang dari honorarium, ya hidup saya itu saya kira sangat menyenangkan, bisa menraktir banyak teman. Mengingat itu kemudian saya berlatih menulis lagi berbulan-bulan, menempa diri tiap hari itu baca buku, menulis selama berbulan-bulan. Kalau nggak salah itu 8 bulan ya, saya betul-betul hanya melakukan aktivitas itu, tidak ada yang lain. Hingga kemudian ketika saya merasa cukup bisa menulis, saya mulai mengirimkan karya-karya ke berbagai media massa dan alhamdulillah mendapatkan respons yang cukup bagus. Lebih dari 5 tahun kemudian hidup saya bergantung pada menulis dari media massa. Kemudian saat saya mulai menjadi peneliti muda, dimulai dari peneliti lapangan tentu saja, saya punya kelebihan. Karena banyak peneliti saat itu yang menguasai metode-metode penelitian tapi kurang piawai dalam menulis. Mereka butuh waktu lama untuk menulis laporan penelitian. Hal yang untungnya tidak menjadi kendala saya. Sementara ketika saya belajar metode-metode penelitian, saya relatif lebih cepat. Sehingga ada semacam modal tertentu yang saya miliki ketika membuat laporan lapangan atau laporan penelitian, dan itu membuat saya menjadi semacam orang yang kalau ada proyek-proyek penelitian menjadi incaran lah begitu, karena dianggap mampu membuat laporan penelitian dengan
cukup baik dan cepat. Lalu kemudian saya punya bisnis kecil-kecilan. Saya memutuskan untuk membuat sebuah bisnis, itu namanya klinik buku EA. Klinik buku itu artinya ya orang pengen membuat buku, ya baik dari perusahaan, lembaga, orang gitu ya, tapi nggak tahu caranya. Nah, saya membuatkan. Jadi untuk membuat otoritatif ya, karena waktu itu saya sudah mulai terkenal, nama lembaga itu Klinik Buku EA. Hingga kemudian saya mendirikan Mojok dan Buku Mojok. Semua itu tidak pernah lepas dari kerja-kerja kepenulisan. Salah satu hal terpenting yang saya dapati dari keterampilan menulis itu, teman-teman, adalah ketertiban berpikir. Sebab ketika menulis, seseorang itu berpikir. Dia harus menyusun pikirannya, lalu mengeksekusi semua pikirannya itu dengan kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, sehingga menjadi sebuah tulisan yang utuh, hingga nanti outputnya bisa saja sebuah esai, sebuah cerpen, sebuah buku, dan lain-lain. Maka di lingkungan saya termasuk di Mojok, sering saya bilang ide atau gagasan tidak bisa disebut sebagai sebuah gagasan jika tidak bisa ditulis. Kenapa? Gini, karena pikiran kita itu kan bekerja dengan cukup rumit dan semrawut dalam tanda kutip. Percikannya banyak, residunya banyak, cepat ya. Di dalam berpikir ini itu gitu. Nah, itu semua harus disistematiskan dan distrukturkan. Cara yang paling bagus adalah dengan menuliskannya. Dari situ kita tahu apakah gagasan itu kacau, tidak masuk akal, atau sudah solid. Nah, ini saya ada contohnya. Ini sering ya teman-teman di sini nih, kalau yang Pak Coy sama Alex sih rodo. Berapa kali ikut rapat semesteran sama akhir tahun? Kali ya. Kalau Janu kan udah sering-sering banget. Pasti semua dalam bentuk tulisan ya Janu. Bahkan ada yang secara khusus saya minta tulisan panjang ya. Nah, karena itu saya jadi tahu bahwa Janu ini pikirannya tertib. Karena dia pernah menulis sangat bagus tentang persoalan di departemen video. Jadi nah itu baru pikiran kita itu ditata ketika menulis. Kalau cuma dipikir itu belum terstruktur dan belum sistematis. Kita hanya tahu itu terstruktur dan sistematis dan kemudian mudah dipahami orang itu ketika ditulis. Menulis kemudian jadi laku sehari-hari saya. Hampir setiap hari saya menulis. Kalau tidak menulis malah rasanya aneh. Ada yang kurang di diri saya. Ada yang berlobang di hidup saya. Meminjam istilah seorang penulis terkenal, jika sehari tidak menulis, ada semacam rasa gatal yang tidak bisa saya garuk. Saya beruntung terus bisa menulis, berpikir, mencari ide, sebuah pelaku olah pikir sehingga pikiran saya itu terus bergerak. Dengan begitu, insya Allah otak saya bekerja dengan cukup sehat. Menulis kini bukan lagi sebagai cara saya mencari uang, tapi menjadi semacam laku pikiran dan mental saya. Salah satu hal yang saya beruntung adalah misalnya saya menuliskan pengalaman semenjak punya anak sampai dia tumbuh remaja. Anak saya laki-laki bernama Bisma Kalijaga dan usianya baru saja berulang tahun ke-13. Tulisan-tulisan itu kalau dikumpulkan itu lebih dari 1.500 tulisan, mungkin hampir 1.600 tulisan.
Tapi kemudian ketika diterbitkan tetap harus dipilih dan dikurasi. Kini untuk sementara ada 3 buku. Nah, ini bukunya ya. Yang pertama adalah Dunia Kali, yang kedua Semesta Kali, dan yang ketiga Cakrawala Kali. Nah, Kali itu memang kan nama panggilan anak saya. Dunia Kali, yang ini saya tulis dalam rentang ketika Kali berusia 3-6 tahun. Sementara Semesta Kali saya tulis waktu Kali masih duduk di kelas 3 SD. Saya tulis waktu Kali masuk SD sampai kelas 3 SD. Dan Cakrawala Kali saya tulis ketika Kali kelas 4 SD sampai dia lulus sekolah dasar dan mencari SMP. Tentu saya berharap itu bukan buku atau tulisan saya yang terakhir tentang interaksi saya bersama anak saya Kali. Sekarang dia kelas 1 SMP, mungkin ya sampai lulus SMP akan terbit 1 buku lagi. Mungkin nanti saat SMA terbit 1 buku lagi. Ini saya harap secara pribadi adalah semacam proyek penulisan sepanjang hayat saya. Kalau saya diberi umur panjang, mungkin ada 10, 11, 12, 20 buku tentang interaksi saya, pengalaman saya sebagai seorang bapak dengan anak saya Kali. Minimal nanti saya bisa dikenang sebagai seorang penulis, seorang bapak yang menulis pengalaman bersama anaknya yang paling banyak di seluruh dunia ini. Walaupun itu sebetulnya bukan obsesi saya. Karena saya ya menulis saja. Saya teman-teman itu menulis apa saja. Pengen menulis fiksi ya menulis fiksi. Pengen menulis gagasan konten di Mojok ya saya tulis. Punya ide inovasi konten di Mojok ya saya tulis. Termasuk konten ini itu ada tulisannya. Saya bikin tulisannya. Dan teman-teman Mojok tahu ya, setiap rapat tadi saya selalu rapat, terutama rapat semesteran gitu ya sama rapat akhir tahun gitu, saya pasti menulis tulisan panjang tentang refleksi organisasi dari sisi seorang pemimpin, dan itu bisa sangat panjang, bisa belasan halaman. Nah, cuman karena menyangkut urusan internal perusahaan tidak bisa dipublikasikan. Intinya bahkan untuk melakukan evaluasi, refleksi, saya memakai metode menulis. Karena dengan menuliskan itu, saya menguji data-data, berpikir tentang apa kelebihan, apa pencapaian, apa kekurangan, dan lain sebagainya. Hanya saja teman-teman, saya itu punya kelemahannya dalam hal dokumentasi. Saya sering meneliti, membuat paper, memberi kata pengantar, membuat konsep, dan lain-lain. Hanya saja jarang saya dokumentasikan. Terutama 8-10 tahun terakhir ini ketika saya sudah menulis kebanyakan lewat HP. Jadi saya menulis buku mungkin 10 atau 11 buku yang memakai HP saja. Dan ya karena pakai HP ya sering mudah hilang. Hanya saja yang jelas saya sangat mencintai dan menghormati profesi saya. Salah satunya dengan terus menekuninya sampai dalam titik jika tidak bisa saya lakukan lagi, ada bagian terpenting di diri saya yang hilang. Teman-teman, saya tidak punya cita-cita menjadi penulis. Saya tidak punya privilege menentukan pekerjaan buat saya, tapi ketika takdir mengantar saya menjadi penulis, saya belajar mencintainya. Dari sini Anda mungkin tahu
menulis bukan passion saya. Bahkan itu bermula dari keterpaksaan hidup. Lalu seiring waktu menulis sudah menyatu dengan diri saya. Tidak semua hal harus bermula dari pilihan bebas. Bagi banyak orang, pilihan bebas itu sebuah kemewahan. Tidak semua hal harus bermula dari passion. Di era saya, kayaknya tidak ada istilah passion. Karena tidak semua orang punya keberuntungan memilih pekerjaan dan profesi. Tapi kita punya ruang dan kesempatan untuk mencintai profesi kita. Salam orang biasa.